Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin. Di video kali ini, saya ingin kembali membahas mengenai The Law of Servo Mechanism. Sebenarnya pada part 2 servo mechanism ini, saya ingin menjelaskan lebih dalam agar orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang belum memahami apa itu servo mechanism, dan bagi yang sudah memahami tapi ingin menambah ilmu lebih dalam, saya akan sharing di sini mengenai apa itu the law of servo mechanism, hubungannya apa dengan kehidupan kita, dan juga apa baiknya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Sebenarnya apa itu the law of servo mechanism ya? The law of servo mechanism itu adalah sebuah hubungan alami yang bekerja dan melekat secara autopilot dalam kehidupan setiap manusia. Jadi setiap orang pasti memiliki servo yang berbeda-beda. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Hukum servo mechanism ini bunyinya sederhana. Sebuah mekanisme alami yang bekerja secara autopilot dan melekat dalam setiap kehidupan manusia. Jadi mungkin Anda pernah melihat orang-orang yang memiliki servo apapun. Yang dilakukan itu, apapun yang dikerjakan juga pasti selalu menghasilkan uang. Misalkan seperti itu. Pernah melihatnya, ya kan? Nah, juga Anda pasti pernah melihat seseorang yang selalu beruntung terus dimanapun ia berada misalkan ya. Tapi ada juga kebalikannya nih, orang-orang yang memiliki servo selalu sial, jadi selalu nggak beruntung dan sebagainya ya. Nah, ini semua berkaitan dengan servo mechanism. Nah, servo mechanism ini akan bekerja secara otomatis ya dalam kehidupan seseorang. Jadi dalam melayani kehidupan seseorang ya, bahkan tanpa diminta sekalipun, dia akan melayani dengan sangat cermat dan sangat tepat sekali. Jadi sebenarnya persis apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani kehidupan seseorang manusia. Jadi ada problemnya tapi di servo mechanism ini. Problemnya adalah ketika manusia atau seseorang mengalami servo sial, ya, buruknya ini adalah ini dapat melemahkan hidup seseorang tersebut, ya kan? Kalau ia dapat servo sial. Nah, itu saya mau sharing. Beberapa waktu lalu saya kedatangan seorang klien saya. Dia konsultasi ke saya mengenai servo sial yang ia alami. Nah, servo sial yang ia alami ini bahwasannya ia menceritakan ia tidak pernah sama sekali memenangkan hadiah undian, atau bisa dibilang undian berhadiah lah. Dia tidak pernah memenangkan itu. Jadi servonya itu sialnya di situ, tidak pernah mendapatkan barang dari sistem undian berhadiah atau door prize dengan cara ikut undian apapun dan sebagainya lah. Jadi klien saya ini ya, dia cerita atau konsul dengan saya mengenai ceritanya saat itu. Ia berpikir sempat penasaran. Kok tidak pernah ya dia selama kerja di perusahaan dulu selama 20 tahun lebih bahkan ya. Dia saat ini sudah pensiun, bekerja di perusahaan, dan perusahaan itu di tempat bekerjanya selama 20 tahun itu sering membagikan door prize yang mewah-mewah lah, mulai dari umroh, motor, ya, mobil pun juga ada. Banyak sekali door prize-nya di family gathering, ulang tahun perusahaan dan acara lainnya. Tapi sayangnya ia tidak pernah dapat. Malah yang justru dapat adalah teman-teman karyawan-karyawannya. Dan sekecil-kecilnya klien saya ini dapat hadiah, itu juga paling setrikaan ya, atau kipas angin yang kecil dengan harga yang murah-murah ya. Nah, itu
biasanya juga sifatnya jarang ia dapatkan. Jadi ya rasa penasarannya ini muncul. Kenapa ya saya seperti ini? Akhirnya rasa penasaran saya nih Pak Bintang nih muncul, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, kok saya nggak pernah dapat hadiah undian ya? Nah, meski door prize-nya banyak sekali ya, tetap aja nggak dapat Pak Bintang. Nah, jadi di sini akhirnya klien saya ini mencoba rasa penasarannya agar menjadi beruntung. Jadi ia mencoba keberuntungannya, dan karena ia berkata, kenapa ya saya tidak pernah beruntung? Akhirnya kata klien saya ini, ia mencoba menutup tokonya. Akhirnya ia menutup bisnisnya dan usaha-usahanya ya. Dan ia mengajak karyawannya beserta istri, suami, dan anaknya atau keluarganya ya, untuk diajak ke salah satu sebuah mall. Dan di situ ia memperbolehkan timnya untuk belanja sepuasnya. Terserah mau belanja apa, yang terpenting kebutuhanmu di sini terpenuhi. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda semua, teman-teman semua yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dengan saya sampai bisnis saya sesukses ini. Jadi ini karyawannya ini ada yang beli sepatu untuk anaknya sampai 2-3 pasang, ada yang beli baju-baju, ada yang beli tas, bahkan istrinya ada yang beli tas sampai 2 tas ya. Nah, ini setelah itu ya, setelah selesai belanja, akhirnya klien saya ini meminta struknya. Struknya ini jumlahnya berbeda-beda nih. Ada paling rendah 400.000 dan paling tinggi 4 juta. Lalu tanyalah dia ke anak buahnya, kok kamu belanjanya cuma 400.000? Kamu yakin nggak ada yang mau dibeli lagi? Sudah Pak, sudah cukup. Ini saja saya sudah cukup Pak, terima kasih. Nah, yang paling tinggi 4 juta itu ya, bahkan beli sepatu untuk anaknya aja sampai 2-3 pasang ya, sampai tas untuk istrinya aja beli 2 ya. Nah, ini akhirnya struknya itu ya dikumpulkan atau distorkan ke atasannya, yaitu klien saya, dan klien saya menukarkan struk dari apa yang anak buahnya atau timnya telah belanjakan ini ditukarkan menjadi sebuah undian. Saat itu di mall tersebut ada sebuah undian door prize di hari hanya saat berbelanja atau setelah selesai belanja, mohon struk jangan dibuang, tukarkan dengan door prize undian. Akhirnya ditukarkanlah, mendapatkan banyak sekali tuh undiannya, apalagi nilai belanjanya besar-besar ya kan, sampai 4 juta. Dan setelah masukkan ke kotak undian, dapat sebuah nomor. Semakin banyak undian, tentu sifatnya semakin besar peluangnya. Dan ternyata ya, ketika diumumkan pemenang-pemenangnya, itu door prize-nya macam-macam ya. Waktu itu di mall ya, ada smartphone seharga 20 juta juga ada ya, dan lain sebagainya. Ketika diumumkan, ditunggu-tunggu sampai akhir ya, ternyata tidak muncul juga, tidak kesebut juga, tidak menang juga. Jadi klien saya ini lagi-lagi tidak menang door prize seperti itu. Nah, rasa penasarannya muncul lagi lah di situ. Akhirnya ia saat itu lagi mencari sebuah rumah. Kebetulan ini ia mau beli rumah untuk anaknya, karena anaknya ini lagi ngontrak ya, belum mendapatkan rumah karena dia baru menikah. Jadi dia dan istrinya ini ya sama anaknya pergi mencari rumah, dan di situ dia melihat ya ada sebuah rumah, dan kebetulan juga anaknya suka dengan rumah tersebut. Lokasinya strategis, dekat dengan akses tol, dan di situ terpampang bahwa
akan ada door prize dari setiap pembelian rumah di perumahan ini. Door prize-nya itu paling besar adalah umroh. Terus ada mobil. Kalau mobil saya rasa saya nggak perlu menyebutkan mereknya ya. Motor juga nggak perlu saya sebutkan mereknya. Ada umroh, mobil, motor, dan juga smartphone. Ya. Nah, empat hadiah ini nih, ya. Ini klien saya mencoba keberuntungannya lagi, rasa penasarannya lagi, ia mencoba di perumahan tersebut, dan akhirnya ia membeli rumah untuk anaknya ini di Blok C nomor 9. Nah, akhirnya anaknya ini ya setelah sah mendapatkan rumah itu, membeli rumah itu lunas di Blok C nomor 9 ya. Lalu diumumkanlah ya hari H-nya itu mengenai undian berhadiahnya. Siapa yang dapat umroh door prize-nya ya, dapat mobil, dapat motor, dapat handphone ya. Nah, klien saya ini berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mohon ya Allah, jika ini adalah jalan-Mu, aku ingin sekali mendapatkan door prize-nya ya Allah. Nah, ketika hari itu dilakukan ya, ternyata pemenang handphone bukan keberuntungannya juga. Pemenang motor bukan keberuntungannya juga. Pemenang mobil bukan keberuntungannya juga. Nah, begitu door prize yang paling wah nih yaitu umroh disebutkan. Nah, ini dia mulai tersenyum, ada harapan nih. Begitu panitianya ngomong, ya pemenang umroh adalah jatuh kepada rumah Blok C. Blok C nomor C8. Jadi dia kan Blok C9, tetangganya nih Blok C8 yang menang untuk pergi umroh, tetangga dari anaknya nanti. Nah, jadi lagi-lagi dia belum beruntung mendapatkan sebuah servo keberuntungan yang membuat dirinya memenangkan hadiah umroh. Setelah itu klien saya ini menghampiri orang yang memenangkan door prize hadiah utama yaitu umroh, mengucapkan selamat ya. Terus dia menanyakan sampai kok bisa mendapatkan hadiah umroh, ini bagaimana caranya? Sampai menanyakan seperti itu. Dan saking penasarannya dia bertanya dan berani bertanya seperti itu, justru orang itu menjawab dia tidak melakukan apa-apa. Yang terpenting ikhtiar katanya, berdoa, rajin sholat, berbagi, dan lain sebagainya. Dan klien saya merasa klien saya sudah melakukan itu semua. Seperti apa persis yang tetangganya pemenang umrohnya katakan. Tapi kok dirinya nggak menang-menang. Nah, jadi akhirnya saya di sini coba bantu mengevaluasi klien saya ini, mengintrospeksi. Ternyata begitu digali dan dikonseling oleh saya, ternyata ditemukanlah salah satu kesimpulan atau akar permasalahannya adalah ia sempat berself-talk seperti ini kepada istrinya untuk menghibur istrinya ketika dirinya atau kliennya saya ini tidak mendapatkan hadiah. Dia mengatakan begini self-talknya kepada istrinya, nggak apa-apa lah Ma, kita memang tidak ditakdirkan mendapatkan hadiah door prize dari undian. Mungkin saja Allah memberikannya dalam wujud uang cash untuk membeli barang tersebut. Toh sama saja kan, mau undian kek, mau dikasih dalam bentuk uang cash, lalu kita beli barangnya, sama saja kan. Nah, ini secara tidak sadar, klien saya sebagai suami dari istrinya ini telah berkata seperti itu kepada istrinya sendiri, telah berself-talk seperti itu kepada istrinya dan dirinya, sehingga kalimat seperti itu tadi, nggak apa-apa lah, nggak dapat hadiah door prize, mungkin Allah memberikan uang cash kepada saya untuk membeli hadiah tersebut dengan cara cash, nggak apa-apa lah, nggak menang undian. Ya, dari kalimat itu kalau Anda perhatikan,
nggak apa-apa lah nggak menang undian, toh mungkin Allah memberikan saya uang cash untuk membeli barang itu, kan sama saja. Itu sama saja self talk yang tidak akan bisa mewujudkan dirinya untuk mendapatkan hadiah dari door prize. Tapi Allah akan selalu memberikan dia uang cash untuk mendapatkan mendapatkan sebuah barang yang ia inginkan, tapi melalui uang belinya, bukan melalui door prize. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ketika Anda atau orang-orang sekitar Anda ya salah mengucapkan, salah self talk-nya dan kalimatnya buruk, ya dipastikan itu terkabul karena kata-kata itu adalah doa. Saya sempat membuat video kekuatan kata-kata ya, The Law of Self Talk, itu ada hukumnya. Sahabat-sahabat Bintang EP yang belum nonton bisa coba menonton video saya di sebelum-sebelumnya ya, hukum kekuatan kata-kata, The Law of Self Talk. Di situ saya terangkan juga sekilas bahwa kata-kata itu adalah doa. Ketika kalimatnya nggak apa-apa lah, mungkin hadiah dari undian ini belum beruntung, mungkin Allah memberinya dengan uang cash, kita beli barangnya pakai uang cash saja, kan sama saja. Ya sama saja betul, tapi sama saja klien saya tidak akan bisa atau Anda tidak akan bisa mendapatkan hadiah sampai kapanpun, karena ucapan self talk-nya itu salah. Tidak seharusnya begitu ucapan self talk-nya ya. Jadi wajarlah kalau klien saya tidak pernah mendapatkan door prize ya, door prize khususnya hadiah utama semasa hidupnya ya, jarang sekali mendapatkan. Oke, saya rasa sampai di sini video The Law of Servo Mechanism part 2 yang saya buat. Semoga saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Bintang EP kita bisa kembali berpikir positif, kita bisa berucap dengan kata-kata yang baik. Ketika kita mendapatkan servo beruntung, kita bersyukur karena sumbernya semua dari pikiran dan kata-kata. Ya, jadi tindakan tidak akan ada apa-apanya jika pikiran dan kata-kata kita tidak selaras atau tidak baik. Sehingga servo yang kita dapatkan nanti juga tidak baik. Untuk bisa mendapatkan servo beruntung, kita perlu berkata dan berpikir positif terlebih dahulu. Tindakan apapun yang akan kita lakukan setelah berpikir dan berkata baik, insya Allah servo baik pun, servo keberuntungan pun akan hadir datang pada diri kita. Terima kasih, saya Bintang EP. Sampai berjumpa di video berikutnya. Like and subscribe channel ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.